Halo Halo guys, guys. selamat datang di Podconomics yang terbaru dengan wajah-wajah baru. Di Podconomics ke-7 ini kita mau perkenalkan diri dulu kali ya. Gue Ilma dari Business Economics 18 dan teman gue. Gua William atau biasa dipanggil WG, gua dari Business Economics 2019. Nah, hari ini kita sebagai podcast terbaru nih ingin membuka lembaran kisah yang baru. Drama banget ya. Bener banget. Oke, Jadi episode kali ini udah ada wajah-wajah baru, vibes-nya pasti beda juga nih dari yang beda kemarin nih. juga. Tapi seperti biasa, Podconomics tetap mengajarkan kepada pendengarnya, penontonnya, apa sih kehidupan sehari-hari yang bisa kita relate sama teori ekonomi. Betul banget. Nah, dengan biasanya kan kita bawa bintang tamu nih ya. Nah, hari ini tuh kita ada siapa sih, Wek? Kita bakal datengin siapa sih, Wek? Kalau biasanya nih, kita datengin bintang tamu cuma satu. Kali ini spesial banget nih, kita kedatangan bintang tamu 2 bahkan. Nah, kita langsung Widih. panggil aja kali ya. Budgetnya gede nih ya. Aduh, Oke, kita langsung kita langsung datengin panggil ya. aja. Ada Kak Hadasah dan Grace, silakan. Halo. Halo semua. Halo. 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 Boleh Perkenalkan saya perkenalan diri Hadasa dulu. dari Yuk, boleh. saya Hadasa dari BIS Econ 2018. Gua Grisel atau biasa dipanggil Cele dari Bisekon Angkatan 19. Wih, berbinar-binar nih ya mukanya malam ini. Oke, langsung aja nih kita kupas segala keluh kesah, curhatan, apalagi Atau history ada cerita kehidupan. menarik yang mau disampaikan nih sama guest-guest kita nih. Betul. Siapa tahu bisa kita relate sama teori-teori ekonomi. Bener banget. Boleh mungkin dari Hadasah dulu? Iya, tentang PGU kan ya? Halo. Iya, boleh. Iya. Jadi dulu tuh PGU tuh banyak hal itu yang kita sebagai peserta tuh nggak tahu ya, apalagi anak baru gitu kan. Misalnya dulu disuruh bikin name tag gitu, itu tuh ukurannya itu nggak jelas gitu, kayak ukurannya misalnya panjang dari gambarnya harus sepanjang jumlah toilet yang ada di gedung PMBS. Nah, kalau kita anak baru kan mana tahu ya kan, gedung Nah, PMBS itu ada berapa banyak toilet. Dan itu nggak masuk akal gitu loh, semuanya nggak masuk akal. Terus, apalagi ya, kalau salah itu dimarahin terus. Dimarahin terus sampai, aduh. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan lah ya, karena itu seperti neraka ya. Nggak tahu kalau Celek gimana? Setuju banget. Bahkan yang pas itu dikasih warna, sedangkan kalau misalkan dikasih tahu warna abu-abu, kan nggak tahu ya warna abu-abu, sheets-nya ada banyak banget. Nah, terus selain itu, Bener. gue inget banget H-1 PGU angkatan gue tuh yang pas Jakarta sama BSD tuh lagi mati lampu total. Itu bener-bener stres banget sih. Itu hari gue pindahan ke kos, nggak ada teman, nggak ada orang tua, nggak ada sinyal. Itu bener-bener gue sedih banget di situ. Gak bakal bisa dilupain sih. Terus gara-gara nggak ada informasi, sering nggak tidur nggak sih? Kayak nyari tahu apa yang harus dilakuin gitu nggak sih? oh bener banget, bener banget. Bener Itu banget sih, gue juga relate banget karena seangkatan kan ya sama Cele. Waktu H-1 mau PGU itu, posisi waktu itu pengen ngeprint name tag lah, pengen ngeprint yang lain-lain, tempat printing dikit yang 24 jam, mati lampu semuanya, aduh itu hektik banget sih. hektik banget, hektik banget. Oke, terus kira-kira dari kisah pilunya kita ini semua, korban PGU, itu apa sih yang bisa dikaitin dengan teori ekonomi, Wek? Mungkin ada nih. Kalau nggak salah sih, kita pernah belajar teori ekonomi yang namanya asymmetric information, atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal asimetri informasi. Mungkin
Kak Ilma, Kak Hadasa, sama Cele ada yang ingat sama teori ini. Teori ini adalah istilah kesimpang siuran informasi yang terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Di sini karena contohnya PGU berarti dari pihak panitia PGU-nya memiliki informasi yang tentu lebih banyak dan lebih detail daripada calon-calon mahasiswa baru. Kalau di ekonomi kan umumnya biasanya pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak tentang produk yang dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin juga terjadi, sehingga terjadi tuh adanya kesimpangsiuran informasi di antara mereka. Nah, di sini tuh kalau di PGU, ya berarti yang tadi tuh, kita sebagai calon mahasiswa baru, apalagi misal kalau kayak aku dulu tes Prasmul itu di Jogja, itu udah nggak di kampus, beda kota, nggak tahu bentuk kampus kayak gimana, kita juga nggak tahu mana ukurannya, ada yang jumlah lantai, jumlah toilet, kita nggak pernah ke kampus, nggak tahu bentuk kampus kayak gimana, itu asymmetric information banget kan, karena kita nggak tahu nih sebagai calon maba nih, kita bener-bener no clue banget kan, kita buta banget lah ya. gimana, iya. Kalau Kak Ilma dulu ngerasain juga ya kayak gitu juga ya? Ngerasain banget sih, tapi itu kalau aku ya mungkin bedanya, untungnya tuh kakakku dulu kuliah di Prasmul juga gitu, jadi lumayan pernah lah sekali 2 kali ke kampus tuh, jadi udah rada tahu gitu bentukannya kayak apa, ada gedungnya apa aja, lantainya ada berapa gitu, jadi mungkin aku sisi yang lebih beruntung kali ya, karena aku punya info lebih banyak gitu di sini gitu. Nah, terus dari sini tuh kita bisa apa ya? Kita bisa ngelakuin apa sih, Wek, biar ini tuh bisa di-handle gitu. Kesimpang siuran informasi ini tuh bisa di-handle sama kita. Jadi di sini kan jelas banget nih waktu PGU ada asymmetric information antara calon mahasiswa dan panitia PGU. Jadi sebenarnya di Prasmul itu kan biasanya untuk angkatan baru udah ada tuh open chat untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Di situ bisa banget sih calon-calon mahasiswa baru, dan mungkin ada beberapa panitia PGU yang ikut dalam open chat itu bisa untuk mungkin panitia PGU-nya waktu sharing-sharing tugasnya, misal ukurannya perlu ini, perlu itu, berapa ukurannya itu, soal-soal teka-teki yang harus dipecahin apa aja, calon-calon mahasiswa bisa tuh ngumpul di situ tuh, yang pernah ke kampus bisa banget tuh sharing-sharing ke mahasiswa-mahasiswa yang tesnya nggak di kampus dan tesnya di luar pulau bahkan. Jadi ketika ada mahasiswa yang punya informasi lebih, boleh banget tuh sharing sama mahasiswa yang informasinya mungkin lebih kurang tuh daripada yang udah pernah tes di kampus. Jadi sama rata gitu ya? Iya, jadi semuanya bisa mempunyai informasi yang setara. Jadi nggak ada tuh asymmetric information di antara calon mahasiswa baru Prasmul. Bener banget. Pinter juga kita ya. Boleh. Boleh lah, boleh. Ternyata untuk kuliah bertahun-tahun kita tidak hanya belajar teorinya doang, ternyata sehari-hari tuh kita banyak banget nih nemuin. Bisa diaplikasiin gitu. Iya, kita nemuin kejadian-kejadian yang kita bisa aplikasiin, teori-teori yang udah kita pelajarin. Contohnya kayak PGU gini aja, ternyata ada teorinya asymmetric information. Betul banget. Jadi berarti secara garis besar, apa ya, kesimpang siuran informasi tuh bisa kita handle ya dengan memiliki platform seperti tadi open chat untuk kita sharing informasi gitu. Jadi semuanya bisa punya informasi yang sama rata gitu kan. Terus kira-kira ada lagi nggak nih dari WG yang mau disampaikan? Dari aku asymmetric information udah cukup sih Kak, kayaknya begitu. Kita udah menyampaikan apa yang bisa kita relate dengan teori dan apa nih solusinya kira-kira untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin nanti mendengarkan nih Podconomics ini. Oh, betul banget. Oke deh kalau gitu, kayaknya waktu kita udah mepet gak sih, Wek? Iya nih, kita nggak punya waktu banyak-banyak nih untuk bikin Podconomics nih. Sayang banget. Kita masih pengen nih cerita-cerita nih di Podconomics kali ini nih. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa ngobrol di Podconomics selanjutnya kali ya. Kita bisa ngobrol tentang hal yang lain, yang lebih seru-seru lagi gitu. Mungkin
terima kasih juga untuk Cele dan Hadasa yang udah mau datang ke Podconomics kita hari ini, udah jadi guest star yang cantik-cantik. WG bisa ketemu cewek-cewek baru. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk yang pada udah mau nonton Podconomics kita hari ini dengan wajah-wajah yang baru. Semoga kalian gak bakal bosan nonton kita selanjutnya. Oke, see you next time. See you di Podconomics selanjutnya. Bye-bye.